Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan kepada kalian mengenai sistem informasi penjualan daging online. Penjelasan ini akan dibagi menjadi 7 video. Yang pertama ada VTOC dan data flow diagram. Yang kedua ada entity relationship diagram. Yang ketiga ada use case. Yang keempat ada activity diagram. Yang kelima ada sequence diagram. Yang keenam ada class diagram. Dan yang terakhir ada deployment diagram. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan kepada kalian semua anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Farah Labibah Kasiba, yang kedua ada Fauzia Rima Putri, yang ketiga ada Viola Briliana Putri Asri, yang keempat ada Median Wiyanti, yang kelima ada Rizka Alifa Putri, dan yang terakhir ada Zahira Naila Hayat. Rangkaian video ini merupakan tugas akhir dari kelas Analisis Desain Sistem kelas C dengan dosen pengampu Pak Toto Dewayanto. Oke, kita langsung ke penjelasan yang pertama, yaitu mengenai VTOC dan data flow diagram. Oke, pada video pertama, ini kita mempunyai 8 diagram yang akan dijelaskan. Kita masuk ke diagram pertama, yaitu ada VTOC. Di VTOC ini kita mempunyai 5 aktivitas, yaitu ada aktivitas login, ada aktivitas input data, aktivitas penjualan, aktivitas pembelian barang, dan yang terakhir ada aktivitas laporan. Nantinya aktivitas ini akan dijelaskan di diagram selanjutnya ya. Kita lanjut ke diagram konteks. Untuk diagram konteks ini, itu dia menggambarkan aktivitas per entitas terhadap sistem. Jadi, seperti yang kita lihat di layar, di sini ada 5 entitas, yaitu ada owner, ada pelanggan, ada akuntan, supplier, dan yang terakhir ada admin. Untuk owner, itu owner yang melakukan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan transaksi. Lalu sistem itu akan memberikan berupa laporan mengenai produk dan transaksi. Lalu kita lanjut ke entitas selanjutnya yaitu pelanggan. Di mana pelanggan ini melakukan penginputan data, yaitu ada data diri, data pembelian dan pembayaran. Lalu sistem akan memberikan kepada pelanggan berupa akun pelanggan dan bukti transaksi. Ketiga ada admin, di mana admin ini yang menerima permintaan penjualan dan pembelian dan yang juga menyetujui permintaan tersebut dan juga yang melakukan pengupdatean data terkait persediaan terkini. Lalu ada akuntan, di sini akuntan itu yang membuat laporan terkait transaksi yang terjadi ya. Jadi sistem akan memberikan data penjualan dan pembelian kepada akuntan, lalu akuntan akan memberikan kepada sistem itu berupa laporan yang telah jadi. Lalu yang terakhir ada supplier. Supplier ini akan menerima data pemesanan produk dari sistem, lalu supplier akan memberikan kepada sistem yaitu bukti atau nota transaksi. Kita lanjut ke DFD level 1. Jadi DFD level 1 ini menggambarkan keseluruhan proses itu secara lebih ringkas. Jadi kita masuk ke yang pertama itu ada kegiatan login, di mana pelanggan dan admin itu melakukan login. Untuk pelanggan sendiri itu harus membuat akun terlebih dahulu ya. Jadi ada melakukan pengisian data untuk register, lalu sistem akan memberikan akun pelanggan. Data ini dan yang telah dibuatkan akun oleh sistem itu nantinya akan dimasukkan ke data store pelanggan. Dan untuk admin juga melakukan input data untuk melakukan login, dan nantinya sistem akan memberikan akses masuk. Lalu kita ke aktivitas yang kedua, yaitu ada input data, di mana admin itu yang melakukan penginputan data, produk, driver, dan rekening ya. Lalu nanti bagian sistem akan memberikan data terkini mengenai produk, driver, dan rekening yang telah diinput oleh admin tadi. Nah, data-data yang telah diinput ini itu nanti akan dimasukkan ke data store sesuai namanya masing-masing. Lalu kita lanjut ke yang ketiga, itu ada penjualan, di mana di sini pelanggan itu melakukan pemesanan terhadap produk kita dengan menginput data berupa produk yang dipesan, shipping details, pilihan pembayaran, alamat lengkap, dan payment confirmation. Setelah sistem menyetujui pemesanan ini, sistem akan memberikan bukti transaksi kepada pelanggan. Nah,
untuk transaksi atau permintaan yang telah disetujui, data-data yang masuk itu nanti akan dimasukkan ke data store sesuai dengan namanya masing-masing ya. Jadi di sini ada transaksi penjualan untuk merekap secara keseluruhan penjualan yang terjadi. Lalu ada drivers, produk, dan rekening untuk memperbaharui data terkini. Lalu ada pembelian barang. Di sini pembelian barang itu dilakukan oleh admin. Jadi admin setelah mengecek persediaan untuk produk yang persediaannya sudah mulai menipis, itu admin akan melakukan penginputan data ke sistem berupa produk dan jumlah. Dan nanti sistem ini yang akan mencarikan supplier yang cocok dengan produk yang dipesan. Setelah itu, sistem akan meneruskan data yang telah diinput tadi oleh admin, yaitu berupa produk dan jumlah, dan juga melakukan pembayaran. Supplier akan memberikan kepada sistem berupa bukti transaksi dan produk yang dipesan. Nah, data ini, bukti transaksi ini nanti diteruskan oleh sistem kepada admin. Lalu yang terakhir ada laporan, di mana admin akan melakukan penginputan data penjualan dan pembelian, dan juga bukti transaksi yang terkait. Lalu data tersebut akan diteruskan ke sistem, oleh sistem itu kepada akuntan. Nah, nanti akuntan yang akan membuatkan laporan terkait ya. Jadi laporan ini merupakan rekapan dari transaksi yang terjadi secara periodik. Laporan yang telah dimasukkan ke sistem itu nanti akan diteruskan ke owner dan juga ke admin. Kita lanjut ke level 1, proses 1. Di sini ada kegiatan login dan edit data. Untuk login, pelanggan itu harus melakukan register terlebih dahulu, di mana pelanggan itu melakukan penginputan data berupa nama lengkap, alamat email, password, konfirmasi password, dan nomor telepon. Lalu, oleh sistem itu akan dibuatkan akun pelanggan. Nah, data yang telah dibuatkan akun ini nantinya akan disimpan ke data store pelanggan. Untuk admin akan melakukan login dan sistem akan memberikan akses masuk. Untuk kegiatan selanjutnya itu ada di edit data, di mana pelanggan dan admin itu dapat melakukan perubahan data ya, terkait data diri mereka. Kita lanjut ke level 1 proses 2, yaitu ada admin yang melakukan kegiatan penginputan data terkait produk, driver, dan rekening. Untuk produk itu ada informasi mengenai harga, kategori persediaan, driver, ada nama driver, email, nomor telepon dan jurusan atau destinasi yang dapat ditempuh oleh driver, dan rekening itu ada nama bank, nomor rekening, dan pemilik. Data yang telah diinput ini nanti disimpan ke masing-masing data store ini ya, sesuai dengan namanya. Lalu ada proses ketiga, yaitu ada pemesanan, di mana pelanggan itu melakukan pemesanan terhadap produk kita. Untuk melakukan pemesanan, pelanggan harus menginput data yang terdiri dari produk, shipping details, pilihan pembayaran, alamat pelanggan, dan juga pembayaran. Setelah sistem menyetujui pemesanan tersebut, sistem akan melakukan pencetakan bukti transaksi ya. Untuk pelanggan yang telah melakukan pembayaran, itu akan dicetakkan bukti transaksi yang terdiri atas kode pemesanan, nama, data pemesanan, konfirmasi pembayaran, status, penerima, dan tanggal. Nah, untuk data yang telah masuk ke bagian pencetakan bukti transaksi ini itu nanti akan disimpan ke data store transaksi penjualan. Lalu ada proses keempat, di mana admin itu melakukan kegiatan pembelian untuk mengisi persediaan yang telah berkurang atau yang menipis, mana admin akan melakukan penginputan data berupa nama produk dan jumlah yang dibutuhkan, lalu sistem akan mencari supplier yang sesuai dengan produk yang dipesan. Lalu ketika menemukan supplier yang cocok, sistem akan melakukan pemesanan dengan menginput data yang telah dimasukkan oleh admin sebelumnya ke supplier tersebut, dan supplier tersebut itu nanti akan memberikan nota transaksi dan produk yang dipesan jika sudah menyetujui pemesanannya. Nah, untuk data yang telah masuk ke nota transaksi ini, atau yang sudah berbarengan dengan nota transaksi, itu akan disimpan di data store masing-masing. Untuk produk yang dipesan, itu akan dimasukkan ke produk untuk memperbarui data terkini, dan juga ada ke data store transaksi pembelian.
Dan yang terakhir, ada proses kelima, yaitu mengenai laporan, di mana admin akan menginput data berupa data transaksi penjualan dan pembelian, serta buktinya, bukti-bukti transaksinya, ke sistem penginputan data, lalu data tersebut akan diteruskan kepada akuntan untuk dibuatkan laporan. Di 5.2 ini ada pembuatan laporan, dan untuk laporan yang telah selesai atau yang telah dibuat oleh akuntan itu akan dimasukkan ke sistem, dan sistem akan meneruskannya ke owner dan juga admin. Ke admin. Untuk penjelasan mengenai VQC dan data flow diagram, sistem informasi penjual daging online itu telah selesai. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan apabila ada kesalahan kata. Saya Medan Duyanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.